Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar? Saudaraku, bagaimana kabar kalian di sana? Mudah-mudahan terus bersemangat dalam menjalani kehidupan ini dan terus intinya kita terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, terus semangat dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan selalu menjauhi apa yang Allah larang. Di sini kita membahas kembali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Saudaraku, sebelumnya kita sudah membahas mengenai syarat-syarat wajib berpuasa dan sekarang kita akan membahas mengenai fardu-fardu wajib berpuasa atau dalam istilah lain rukun-rukun berpuasa. Apa-apa saja fardu-fardu wajib berpuasa dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib yang dikarang oleh Abu Suja. Di sini dikemukakan ada 4 perkara fardu-fardu wajib yang berpuasa. Yang pertama adalah niat. Jadi kalau misalnya kita lupa niat, maka puasa kita akan batal. Maka puasa kita tidak sah. Nah, jadi jangan lupa untuk berniat. Kapan niat kita berpuasa Ramadan? Yaitu intinya adalah sebelum masuk waktu imsak. Nah, dengan kata lain, sebelum masuk waktu berpuasa, yaitu terbitnya fajar. Pertanyaannya, kapan mulai bisa kita niat? Yaitu ketika kita masuk waktu maghrib. Nah, maghrib hari sebelumnya kita sudah bisa berniat. Nah, itu lebih amannya ketika kita berbuka puasa, kita langsung niat untuk hari berikutnya. Saudaraku, bagaimana kalau kita berniat malam hari? Boleh juga. Nah, berniat malam hari juga boleh. Berniat ketika mau tidur juga boleh. Intinya adalah niat yang paling terakhir adalah sebelum kita masuk dalam waktu berpuasa, yaitu sebelum masuk waktu fajar. Nah, lebih gampangnya lagi adalah ketika azan subuh belum berkumandang, ya, itu masih bisa berniat. Saudaraku, bagaimana bunyi niatnya? Dalam versi Arabnya itu yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagaimana kalau kita berbahasa Indonesia? Yaitu boleh juga saya aku berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, boleh pakai bahasa Aceh juga boleh, pakai bahasa Jawa juga boleh, pakai bahasa apa juga boleh. Nah, intinya adalah niat dengan bahasa yang kita pahami. Kalau kita pakai bahasa Arab, kita harus paham juga maksud daripada makna dari niat bahasa Arab kita. Jangan sampai kita niat bahasa Arab tapi kita tidak paham, ya. Itu yang pertama. Kembali lagi, fardu wajibnya atau rukunnya adalah niat. Yang kedua adalah wa imsaku anil akli. Di sini dikatakan redaksinya wal imsaku anil akli, yaitu menahan daripada makan. Ya, menahan daripada makan. Jadi di sini rukun yang kedua itu adalah menahan dari makan. Jadi kita harus menahan diri dari makan. Wasyurbi yang ketiga itu makan dan minum, ya. Yang kedua, ya. Makan dan minum. Nah, yaitu kita menahan diri daripada makan dan minum. Yang ketiga adalah menahan diri daripada jima. Nah, jima itu bersetubuh antara suami istri, ya. Jadi suami istri tidak boleh berhubungan ketika menjalani ibadah puasa. Yang keempat yaitu menahan diri pada sengaja muntah. Nah, jadi kita jangan menyengaja muntah. Nah, ya. Itu saja pembahasan kita dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.